Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring salam silaturahmi yang disampaikan, semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pada malam hari ini diadakan pengajian umum dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 pukul 19.30 di Pendopo RT 35 dengan pembicara Bapak Ustadz Haji Muhammad Kasmin Emam, Hadroh dari Hidayah, Robani dari Menulis, Sumbersari, Moludan, Sleman. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang masih berada di rumah, diharapkan kehadirannya di Pendopo RT 35 karena acara akan segera dimulai. Sekali lagi mengharap kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk segera merapat ke Pendopo RT 35 karena acara akan segera dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka orang saja saking negara Robani sanggup bisa menulis mereka berbaca serangan sholawatan serangan berkebun. Hidayah Rabani, alhamdulillah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamu
ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laqad syafa'na wa hadal
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala karunia-Nya masih memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di acara tabligh akbar pada kali ini. Yang kedua, marilah kita ucapkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang meskipun penuh dengan tantangan. Selamat datang kepada seluruh jamaah Masjid Ar-Rahmah dalam acara tabligh akbar di medium September 2025 di hari Kamis yang berbahagia ini. Bersama saya Galen yang akan memandu acara pada kali ini. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua yakni pembacaan kalam ilahi. Acara yang ketiga yakni sambutan. Acara yang keempat yakni berselawat bersama. Acara yang kelima yakni acara inti, dan acara yang terakhir adalah penutup. Baik, langsung saja. Yang pertama, acara pembukaan. Mari sebelum kita menuju main session yang ditunggu-tunggu, alangkah baiknya jika tabligh akbar malam ini kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yakni pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Ananda Caca dan Ananda Kinan. Kepada Ananda Caca dan Ananda Kinan disilakan. Aku berlindung kepada Allah
dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ananda. Semoga kita semua yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Edi Purwoko MKes. Kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Edi Purwoko, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat dan jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati Allah. Saya rada gemeter, ora biasa di ini ada putih-putih kayak gini. Alhamdulillah, malam ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan ini bukan hanya mengenang kelahiran beliau, akan tetapi juga untuk meneladani akhlak mulia beliau dengan sifat jujur, amanah, kasih sayang, dan kepedulian sosial. Mari kita jadikan momentum Maulid ini untuk semakin mencintai Rasulullah, mempererat ukhuwah serta meningkatkan amal ibadah dan kepedulian kepada sesama.
Saya tidak berpanjang lebar, nanti diprotes sama ibu-ibu. Saya mewakili Takmir Masjid Ar-Rahmah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Saya kira pengantar saya ini saja. Mungkin nanti kalau ada tambahan, saya cukupkan sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwam thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya din Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Qala ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini luar biasa memberikan limpah nikmat pada kita semua. Saya melihat begitu ceria, begitu sehat walafiat Mbah Putri, Mbah Kakung, Pak D, Budi, Bule, Pak Le, adik-adik sampai yang si kecil semuanya sumringah. Jangan ngapunten, saya tak metuk dulu ustadznya kesasar di sebelah sebelah. Terima kasih atas karuahannya dan terima kasih lagi pada Mbak Nuni. Oh niki Mbak Nuni, niki murid kula niki. Oke, alhamdulillah. Nanti kedepannya barangkali kolaborasi
pemuda-pemuda Ar-Rahmah belajar hadroh dengan hadroh hidayah. Ya. Belajar bersama biar nanti nulari di RT kita. Setuju nggih? Ibu bapak nggih. Mudah-mudahan acara ini bisa masih berkelanjutan, dan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambah nikmat kita, dan terlebih lagi bisa menjadi umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan syafaat nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Komarum sidaram
صلوا على نبي محمد هاني وهاني لله أحمد يا حبيبي حبيبي ولا غير
Terima kasih saya ucapkan kepada tim Hadroh Hidayah Robani. Semoga apa yang kita lantunkan mendapatkan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni acara inti yang dimana tausiah sekaligus doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Karmin MA yang akan berlangsung selama 1 jam. Kepada Ustadz Haji Muhammad Karmin MA disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kalih latihan sabar, sinajan terlambat salame tambah setunggal melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar ya Royan ya Salam ya Latif. Ingkang jawab salam 3 kali ikhlas lahir batin. Ya Allah, tolong berilah usia yang panjang, selalu sehat walafiat, rezekinya lancar dan berkah, keluarganya sakinah, keturunannya soleh solehah. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi tamu-tamu Allah di Baitullah Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Yang tidak jawab sama sekali diem saja karena sedang sibuk dengan HP-nya, saya doakan sepanjang hidup tidak punya hutang. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tamasaka bi sunnati inda fasadi umat falahu ajru mi'atin syahidin. Yang saya hormati para alim ulama, Bapak Ibu semuanya yang hadir, hadirin dan hadiroh yang Allah muliakan, sedaya kemawon ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah, Bapak Ibu semuanya, para hadirin dan hadiroh yang saya hormati. Pertama, bersyukur
Kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah semuanya sedaya sehat nggih. Wonten ingkang boten saged basa Jawi. Saged sedaya katose piyayi-piyayi Jerman Timur menika. Pertama kita bersyukur alhamdulillah semuanya sehat walafiat, bisa hadir di pengajian Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya sholawat dan salam semoga terlimpah kepada manusia yang paling baik budi pekertinya, yang paling jujur setiap bicaranya, dan yang paling mulia keputusannya, yang paling bisa diteladani seluruh tingkah lakunya. Beliau bukan profesor, tidak juga doktor, tapi tidak tanggung-tanggung, satu-satunya gelar di alam semesta sejak manusia pertama nuninjih Kanjeng Nabi Adam alaihissalam sampai besok yaumul kiamah, satu-satunya gelar Al-Amin nuninjih Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di sini menjadi Al-Amin, Al-Amin baru. Kenapa Kanjeng Rasul disebut sebagai Al-Amin? Karena satu, Rasul punya sifat sidik. Napa sidik? Jujur. Nah, yang ngapunten, kita jadi umatnya sudah jujur belum? Saya tanya bapak-bapak, bapak-bapak kalau dihapusi ibu-ibu suka enggak? Kok meneng wae? Saya tanya kepada RT sebelah kiri saya sama belakang saya, ibu-ibu, kalau dihapusi bapak-bapak mau enggak? Sing seru jawabnya mumpung bojomu ana sing kene. Kalau dihapusi bapak-bapak seneng enggak? Bapak-bapak dengerin tuh enggak seneng. Yang saya tanyakan kedua buat ibu-ibu, enggak seneng dihapusi nggih? Sudah pernah ngapusi bojone belum? Kata bapak-bapak ada yang kulino katanya. Yang sebelah inal kulina baru biasa jadi. Tapi yang ibu-ibu jawabnya belum pernah Pak, yang tidak ingat katanya. Kita suka siapapun kejujuran, tapi alangkah mulianya kalau kita memberikan kejujuran lebih dulu. Yang ngapunten, maling itu senang maling, tapi kalau rumahnya dimaling dia marah-marah. Betul. Kita suka kepada kejujuran, tetapi kalau kita sendiri tidak jujur, apalah artinya? Maka sifat Nabi kenapa disebut Al-Amin sejak dulu? Karena sifat yang ada dalam diri Nabi satunya adalah Al-Amin, bisa dipercaya. Sifat yang paling tidak bisa dipungkiri salah satunya sidik, yakni jujur. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang di hati, itulah panjenenganipun Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, maka baginda Rasul bersabda begini, Atibil kalam wa afsis salam wasilil arham wa sallu billail wan nasun niyamun. Kalau nirokke bacaan Al-Quran sudah biasa. Saya ngajak malam hari ini menirokkan itu kurang minggilin apa Bapak ya? Apa Bu? Belakang saya guru Hadro, nirokkan itu kurang minggilin apa? Dereknya berarti leres teng winggil. Dereknya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Atibil kalam wa afsis salam wasilil arham wa sallu billail wa nasun niyamun thumma adkhilnal jannata bisalam. Bonapal. Biasanya kalau di jamaah di sini 3 kali hafal, nanti yang menirokkan 3 kali hafal anteng-antengan pulang duluan.
Atau yang langsung hafal ada hadiahnya umroh gratis. Kumpulnya di Madinah. Atibil kalam wa afsis salam wasilil arham wa sallu bil lail wa nasu niyamun summa adkhilnal jannata bisalam. Sudah hafal? Sudah, alhamdulillah. Ngendikane Kanjeng Nabi mekaten, atibil kalam, kalau kalian bicara, bicaralah yang baik, yang jujur, jangan ngapusi. Kalau bisa nyenengke, nek ra iso nyenengke minimal aja nglarani hati. Pernah menyakiti hati enggak? Berapa kali? Yang paling, berkali-kali. Yang paling sering dengan siapa? Keluarga. Suami, istri. Ya, biayanya kayaknya biaya di surga semua ini. Jujur-jujur di belakang belakang. Baik, jadi yang pertama ketika Kanjeng Nabi, atibil kalam, kalau kalian bicara, bicaralah yang baik. Rasul tidak pernah mencontohkan, tidak pernah mengajarkan. Rasul selalu melarang perbuatan dan perkataan yang tidak baik. Jadi yang pertama, bicaralah yang baik, jujur, baik, jangan ngapusi, jangan dusta, jangan bohong. Karena bicara itu mahkota kehidupan seseorang. Rumah tangga bisa tenang kalau bicaranya baik. Rumah tangga tidak pernah tentram, bahkan sampai berantakan, itu berawal dari bicara. Coba kalau semuanya bisa menjaga bicaranya, ngampet sedikit saja, insya Allah rumah tangga aman. Kenapa rumah tangga sering bentrok, sering kelahi, atau sering bertengkar dengan tetangga pun begitu? Karena salah satunya ada di lisan, bisa menjaga atau tidak. Nabi pernah ngendikaken, wallahi la yu'minun, wallahi la yu'minun. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenging nopo? Kenapa ya Rasul? Sejak saya masuk Islam belum pernah saya mendengar baginda Rasul ngendika ngaten niku. Tapi kenapa baginda Rasul hari ini bicara begitu? Apa sebabnya ya Rasul? Dan siapa dia? Baginda Rasul ngendika, wallahi la yu'minun, demi Allah dia tidak beriman. Langgi sinten niku, siapa dia ya Rasul? Yakni orang yang keluarganya, saudaranya, tetangga, temannya tidak nyaman akibat lesannya. Nggak nyaman akibat lesannya. Maka diperintahkan, dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, salah satu sifat siddiq, salah satu al-aminnya Rasul itu lesannya baik. Rumah tangga tenang, tentram dari situ. Kemarin demo rame-rame disebabkan apa? Bicara kan? Berantakan di mana-mana, hancur disebabkan apa? Bicara. Hanya persoalan bicara semuanya diekspos. Lagi sekarang sudah pakai HP, ribuan jutaan HP, oh gampang sekali untuk membakar masa itu. Maka bicara. Pesan Nabi, bicaralah yang baik. Yang pertama. Ketika pun Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa idza apabila khatabahumul jahiluna qalu salama. Khatabah napa khatabah? Bicara yang menyakitkan, kotor. Bicara yang kotor, yang ngeres, tidak nyaman dirasakan, tidak enak didengar. Jika ada orang begitu, qalu salama, maka ucapkan, doakan dia semoga selamat. Saya tanya Bapak Ibu, habis pengajian dilalah Bapak Ibu keluar di sebelah ini, atau naik sedikit, atau lewat sana, ada orang ngamuk, Bapak Ibu dilempar sandal, ucapannya jelek, Bapak Ibu diludahi, Bapak Ibu balas nggak? Halo, belakang saya balas nggak? Tenang nih.
Saya kok ngungkurke rasanya nggak enak ya, tak senderan teng mriki mau. Nyun ngapunten. Ndak diseneni sik duwe. Ibu-ibu balas nggak? Dimarahi orang, dibalang sandal, balang kerikil, omongannya jelek, ada yang ngeludahi, kira-kira balas nggak? Oh, ada sing mene mboten bales samar-samar ana wong telu. Yang lain bales. Ini kalau di voting kayaknya banyak yang bales ya. Padahal yang ngamuk omongannya jelek tadi orang gila. Jadi kalau ada orang gila ngamuk, kita juga membalas yang sama, berarti sama-sama. Niku sing jawab jenengan senes kula. Sebenarnya bahasa Ngayu Jakarta niku sederhana. Sing waras lho jane nggih ngerti nggih. Baik, pertama. Jadi atibil kalau bicara yang jujur, yang baik. Jangan dusta, jangan bohong. Dirimu tidak suka dibohongi, jangan bohongi. Dirimu tidak suka dihapusi, jangan ngapusi. Dirimu tidak suka dimarahi, disakiti dengan tutur kata, maka jangan lakukan. Harapan seperti yang kita harapkan. Baik, yang kedua. Wa afsis salam. Tebarkan salam karena salam itu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian semua. Warahmatullah, kasih sayangnya Allah menyertai. Wabarakatuh, semua pekerjaan apapun ikhtiarnya semoga diberkahi oleh Allah. Ada ayatnya begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ja'aka alladzina yu'minuna bi ayatina fakul salamun alaikum ila akhir ayat. Surah apa niki Pak Bu? Surah apa? Surah apa ini? Jawabnya tidak usah susah-susah. Surah Al-Quran gitu kan selesai. Surah Al-An'am ayatnya ayat 54. 54 niku krama inggil pinten nak ya? Gangsal dosa sekawan. Di surah Al-An'am ayat ingkang kaping gangsal dosa sekawan. Surah ayat yang ke-54, wa idza apabila ja'aka datang kepadamu alladzina yu'minun, saudara-saudaramu mukmin yang beriman kepada keagunganku, tanda-tanda kekuasaanku, fakul maka katakan atau doakan kepadanya salamun alaikum, keselamatan untuk kalian semua. Jadi salam alaikum itu dawuhnya Gusti Allah dan diteladankan oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka biasakan masuk rumah assalamualaikum, keluar rumah assalamualaikum, berjumpa assalamualaikum, terpisah assalamualaikum. Suatu ketika sahabat Umar Ibnul Khattab matur sama Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, ya Umar, ada apa? Sejak saya masuk Islam, saudaraku yang aku cintai, yang aku takzimi, sekaligus guru tuaku setelahku ya Rasul. Siapa Umar? Yakni Abu Bakar As-Siddiq. Sejak saya masuk Islam, beliau selalu ngucapin salam ketika ketemu dengan saya. Tapi kemarin ya Rasulullah, beliau tidak mau salam. Menurut Rasul, kira-kira tingkah laku saya yang kurang sopan di mana? Yang kurang santun di mana? Yang kurang enak didengar, dirasakan ada di mana? Ya Rasul, ajari kami
ingatkan kesalahanku ada di mana kepada Abu Bakar. Jadi begitunya tawaduknya Umar bin Khattab. Sekalipun orangnya tegas, orangnya keras, tapi dalam kebenaran. Lalu Kanjeng Rasul Umar sebentar lagi kekasih Allah, saudara kita yang dekat karena Allah mencintainya, Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu belum menjadi mertuanya Kanjeng Nabi. Akan datang kemari Umar. Nanti saya tanyakan, dengarkan baik-baik, jangan salah sangka, apalagi salah paham. Baik ya Rasul. Kemudian tak lama kemudian benar Abu Bakar As-Siddiq datang. Setelah Abu Bakar duduk di samping Rasul, Kanjeng Rasul ngendika, ya Abu Bakar, tadi Umar begini dan begini. Apakah benar kalian kemarin tidak menyampaikan salam padahal kalian berjumpa dengan Umar? Kira-kira apakah ada kesalahan Umar kepadamu hingga kalian tidak mengucapkan salam? Lalu Abu Bakar dengan tawadhu, beliau senyum, dia bilang begini, ya Rasulullah, selama ini saya selalu salam lebih dulu. Kemarin saya pengen salam, tapi khawatir saya dianggap rakus terhadap amalan saya. Loh kenapa Umar? Kata Nabi, karena beberapa waktu yang lalu panjenengan Rasulullah bersabda, barang siapa ketemu saudaranya lalu menyampaikan salam lebih dulu, sungguh Allah akan membangunkan sebuah istana yang megah di surga. Mendengar hal itu ya Rasulullah, saya teringat di hari kemarin saya tidak akan rakus, maka sebuah istana yang megah di surga saat ketemu aku berikan kepada saudaraku yang sangat mulia membela Islam, yakni Umar bin Khattab. Inilah saudaraku ya Rasul. Mendengar jawaban Abu Bakar begitu, Umar langsung mendekati Abu Bakar, ambil tangannya, dicium dan minta maaf. Ternyata Umar salah sangka, dikirain marah dan dikirain keliru. Jadi orang yang mendahului salamnya kepada saudaranya, maka Allah akan bangunkan sebuah istana yang megah di surga. Karena salam itu doa, salam itu sedekah tanpa modal, asal hatinya ikhlas, bicaranya baik, disampaikan dengan santun, menjadi sedekah yang Allah berkahi sekaligus doa yang Allah ijabah. Beda dengan selamat malam Pak D. Pak D malamnya selamat, paginya belum tentu selamat. Selamat pagi, bule pagi selamat, siang belum tentu. Tak ada yang berani menjamin. Tapi assalamualaikum, kepentingan pagi, siang, dunia hingga akhirat, lahir dan batin, karena Allah memerintahkan hal itu. Maka dalam rumah tangga sering-sering dibiasakan, jangan dilupakan. Masuk rumah, assalamualaikum. Keluar rumah, assalamualaikum. Ketemu, assalamualaikum. Berpisah, assalamualaikum. Kalau perlu mulai kelahi padu, assalamualaikum dulu. Ini bagus loh. Mau kelahi, mau bertengkar, assalamualaikum dulu. Wah pasti. Nah, nggak jadi kan? Menyesal nggak kalau nggak jadi? Nah, satu itu, jadi salam itu doa, salam itu berkah, salam itu dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, wasilil arham, sambunglah silaturahim. Karena orang nyambung silaturahim itu dipanjangkan usianya, ditambah rezekinya. Contoh malam hari ini melalui pengajian Maulid Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita silaturahim. Pun mungkin Mas Klub kawan langsung. Buatan. Dan kita sambil minum mungkin nggak jadi ceramah. Kemarin di mimbar juga dikasih minum. Iki Ustadznya dites coba oleh minum kaya jarang enggak ya. Di mimbar berdiri dikasih minum gelas ya gak enak. Kadang kita diingatkan itu Mas. Kita kan diingatkan anak-anak kalau minum sambil duduk dan dengan tangan
anak. Baik, kita lanjutin silaturahim. Silaturahim itu nambah rezeki, nambah usia. Contohnya malam hari ini, alhamdulillah dengan berkumpul, bertemu dengan saudara-saudara, duduk sambil mendengarkan nasib-nasib dari klub hadroh nomor ini. Suaranya bagus, ya kan? Terus lanjutin dengerin pengajian, sambil ngantuk juga boleh, sambil tidur juga tidak apa-apa. Makan snack, ada unjukan, insya Allah pengajian masuk, snacknya juga masuk. Rezekinya tambah, kecuali yang kotak coklat mau dibawa pulang. Jadi rezekinya tambah. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi santrinya pada tengah malam tanpa diundang. Assalamualaikum ya Kanjeng Rasul. Ya, Waalaikumsalam. Kenapa? Begini ya Rasul Ibrahim, saya datang malam hari tanpa panjenengan undang. Saya pengen datang besok pagi, khawatir tidak ketemu panjenengan, maka malam hari tengah malam begini saya sowan. Ada apa? Mau ada apa? Begini ya Kanjeng Rasul, saya besok pagi mau melaksanakan ijab kabul dengan perempuan pilihan saya. Saya minta doa restunya Kanjeng Nabi supaya perjalanan nikah saya diberkahi oleh Allah. Jadi anak muda itu malam hari sowan Kanjeng Nabi karena pagi pengen sowan Kanjeng Nabi Ibrahim, khawatir tidak ketemu, maka malam hari tengah malam dia datang sowan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh Kanjeng Nabi Ibrahim, coba nanti diruntut Pak di sirah maupun di kitab-kitab lain. Doa Kanjeng Nabi Ibrahim, saya doakan. Apa doa Kanjeng Nabi Ibrahim? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ternyata sampai pada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketemu itu. Nah, setelah didoakan pemuda ini langsung undur diri. Ya Rasul, karena sudah didoakan, hatiku sudah tenang, jiwaku sudah tentram, harapan saya besok ijab kabul saya lancar dan Allah berkahi. Saya undur diri, pamit ya. Setelah pamit, malaikat pun datang. Ternyata yang biasanya datang kepada Nabi Ibrahim itu malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Malam hari itu di luar dugaan yang datang adalah malaikat pencabut nyawa. Nabi Ibrahim sudah salah sangka lagi. Kenapa? Ya malaikatul maut biasanya yang datang Jibril menyampaikan perintah. Dawuhipun Gusti Allah, lah niki nek jenengan sing mriki niku ra ana liya kejaba nyabut. Sebab itu tugas utama panjenengan nyabutnya. Kata malaikat Kanjeng Nabi Ibrahim, jangan salah sangka dulu. Memang tugas saya mencabut nyawa, tapi malam hari ini memberikan sekilas info. Ada apa malaikat? Tadi santrimu yang minta doa restumu untuk pagi esok mau nikah, sayang sekali besok sebelum melaksanakan ijab kabul sudah keduluan tangan saya mencabut nyawa anak ini. Kanjeng Nabi diam sejenak, meneteskan air mata, merasa sedih. Malaikat pun, Ibrahim, hanya itu info yang kusampaikan, saya undur diri. Maka Nabi Ibrahim derek ke malaikat sampai keluar rumah dan bertujuan mengejar anak muda tadi supaya ketemu dan nikahnya diajukan, ijab kabulnya diajukan. Kalau perlu sebelum subuh sudah ijab kabul. Nabi Ibrahim bukan menggalih KUA wis buka apa urung. Padahal ketua KUA ada di tengah, bajunya hijau, sarungnya putih. Ini teman saya sama-sama di Kemenak Kota Yogyakarta dan beliau sama-sama wali murid di MAN 2 Yogyakarta kalau tidak salah. Betul Mas? Nggih. Ternyata ketemunya di sini. Nah, oleh malaikat Ibrahim sekali lagi tidak usah sedih. Anak santrimu besok sebelum ijab kabul sudah kecabut nyawanya. Nabi Ibrahim tanya lagi, malaikat kok kalian tahu? Loh memang tugasku loh, SK-nya sudah di tanganku, tinggal eksekutor saja. Nah, ternyata Nabi Ibrahim udahlah saya tidak jadi ngabari
murid saya supaya diajukan, biarlah waktu yang menjawab. Saya tidak tega melihat wajah santriku itu. Saya tidak mentolong loh bahasa kita. Tidak tega melihat wajah santriku, biarlah waktu yang menjawab. Karena boleh jadi malaikat ngasih tahu, tapi Allah punya kehendak lain. Karena hidup dan mati itu yang punya Gusti Allah. Ternyata paginya anak itu masih melaksanakan upacara ijab kabul. Konon kisahnya rumah tangganya sampai 95 tahun dalam rumah tangga. Maka ini supaya cepat selesai ceritanya jelas. Setelah 95 tahun Nabi Ibrahim bergumam atau rasan-rasan, 95 tahun yang lalu itu saya salah dengar karena telingaku uzur, dah tua, ataukah malaikat keliru menyampaikan beritanya. Tapi mana mungkin malaikat kok keliru? Tidak mungkin. Karena Nabi Ibrahim dalam keraguan begitu, malaikat datang lagi. Ibrahim, saya datang yang kedua kalinya kepadamu, akan ku kasih tahu. Memang betul saat itu saya sudah diperintahkan untuk mencabut nyawa santrimu. Tapi tahukah Ibrahim, santrimu itu sebelum paginya menikah, pada tengah malam tetangga tidur, dia menghitung seluruh kekayaannya, separuh dari kekayaannya dia sedekahkan. Tetangga sedang tidur nyenyak, dia gerilya datangi itu orang-orang yang butuh santunan. Ada janda tua, tidak punya keluarga, tidak punya sanak saudara, tidak punya famili, dia datangi, dia sedekah. Ada anak yatim, sudah lama ditinggal orang tuanya, keluarga tidak ada yang peduli, tetangga ada yang peduli, dialah bangunkan itu, dia berikan sedekah. Separuh dari harta kekayaannya pada tengah malam dia gerilya, dia sedekahkan di saat orang-orang sedang tidur. Itulah yang Allah menjadikan iba sehingga sedekahnya menjadi tolak bala. Itulah fadilah dari silaturahim kepada kanjeng Nabi Ibrahim, usianya dipanjangkan dan rezekinya ditambah. Baik, itulah silaturahim. Dalam hadis qudsi, malaikat bertanya, ya Allah, itu hambamu meninggalkan keluarganya menuju ke tempat saudara yang lain, yang dicari apa ya Allah? Kata Allah, malaikat, tahukah engkau, hai hambaku tinggalkan keluarga dan pekerjaannya silaturahim, dia mencari ridhoku. Dia ingin membantu saudaranya yang sedang butuh pertolongan dan tidak dapat bantuan dari yang lain. Dia datang dengan hati yang bersih. Bagaimana malaikat? Kalau begitu ya Allah, muliakan dia. Ya Allah, kalau begitu ampunkan dia. Ya Allah, kalau begitu cukupkan dia. Ya Allah, kalau begitu sembuhkan dari sakitnya. Jadi orang silaturahim itu berkah betul Bapak Ibu. Yang keempat, wasallu billail wan nasu niyamun. Salatlah di malam hari ketika kebanyakan orang itu tidur. Karena doa yang sangat ijabah ketika bangun malam, berwudu, bersuci, lalu sholat tahajud, qiyamul lail. Sebelum turun surah Al-Muzammil ayat 20 dan sebelum peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholat tahajud itu dulu hukumnya menjadi wajib. Maka sebaik-baik sholatnya Nabi Daud, kata Kanjeng Rasul Muhammad SAW, yakni di 2/3 malam yang akhir dia sholat. Sebaik-baik puasanya Daud, yaitu sehari berbuka, sehari berpuasa. Sebelum diturunkannya surah Al-Baqarah ayat 183 tentang perintah puasa pada tahun kedua Hijriah. Setelah diturunkan tahun kedua Hijriah, yakni setelah diturunkan surah Al-Baqarah ayat 183, maka seluruh puasa menjadi puasa sunnah kecuali puasa Ramadan dan puasa Nadar. Puasa Nadar jadi wajib bagi pribadi, puasa Ramadan wajib untuk semuanya. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah, maka
Sholat malam itu jalur langit yang paling tepat untuk menjadi jalan tol tembus kepada ijabahnya Allah. Orang-orang soleh begitu, Nabi begitu, sahabat begitu, orang-orang soleh begitu, para wali begitu, guru-guru kita begitu. Bangun sholat malam, nyuwun sama Allah. Allah menyanjungnya, wa ibadu rahmanil ladina yamsuna alal ardi hauna. Salah satunya orang yang Allah muliakan itu mereka santun, hauna, tawadhu, tidak sombong, dan salah satunya walladzina yaqbituna li rabbihim sujjatan wa qiyam. Walladzina orangnya itu yaqbitun, mencari Tuhannya. Kapan dia? Malam hari. Mencari siapa? Rabbihim, Tuhannya. Dengan apa dia mencari? Sujjatan wa qiyam, sujud dan berdiri, maksudnya sholat tahajud. Maka ketika Kanjeng Nabi, jika 4 hal sudah kau lakukan, 1, bicara yang jujur yang baik, ojo ngapusi, bicara yang baik. Yang kedua, sampaikan salam, karena salam itu doa, sedekah yang Allah berkahi. Yang ketiga, sambung silaturahim. Yang keempat, bangun sholat malam. Nah, ini sudah beritibak kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika 4 hal ini dilakukan, summa adkhilnal jannata bisalam, maka warisan terindah kalian masuklah ke surga dengan penuh kedamaian. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan Imam Ahmad juga diriwayatkan. Dalam kitab Mutarul Ahadis 2 kali dikeluarkan hadis itu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itulah salah satu mencontoh tentang bagaimana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengelola persoalan hidup. Jadi supaya kita sehat itu yang perlu kita jaga pola hidup kita, baik pola makan maupun pola pikir. Insya Allah kalau pola makannya bagus, sehat. Pola pikirnya bagus, insya Allah sehat. Yang ngapunten, kalau ada kiai gampang nesu, gampang kesinggung, tidak sedikit marah, beda pendapat marah, beda pendapatan marah plus ghibah. Orang yang gampang kesinggung, gampang marah itu biasanya di sebelah sini apa Bu namanya di sini? Nah, ini biasanya terus kenceng. Ini sekalipun keroan 14 kali sehari semalam, nggak sembuh karena bukan masuk angin. Kalau nggak segera landing menerima dengan apa yang ada, nggak segera istighfar dan mohon ampun sama Allah, nggak segera semeleh kepada takdirnya Allah setelah usaha yang sungguh-sungguh, ini kalau tidak hati-hati bisa tensinya naik, bisa kena hipertensi. Maka orang yang gampang kesinggung, gampang marah, gampang nesu-nesu, itu sama dengan kuliah di Fakultas Saraf jurusan stroke. Hati-hati. Maka kata Nabi, la tahdzor, la tahdzor walakal jannah. Jangan marah, bagian kalian surga. Jadi kalau tidak marah itu ditukar oleh Allah surga. Lah kalau marah ditukar kemana? Maka tidak usah marah-marah, karena marah itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Hanya sejenak menyelesaikan masalah, tapi akan timbul masalah yang agak besar lagi. Maka hati-hati. Dan salah satunya orang yang Allah cintai, amal yang Allah sukai, yang disanjung oleh Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, itu salah satunya mereka wal kadhiminal ghaidha, menahan marah, wal afina anin nas, memaafkan kesalahan saudaranya. Jangan sampai salahnya saudaranya tidak memaafkan, Allah aja maha pemaaf. Sampai sumpah-sumpah, dalam bahasa Jawa niku sumpah saking bencinya sama saudaranya, dia geni mau
nyawuk, panas. Dadi banyu mau nyoklek angin. Tidak perlu sumpah serapah. Yang terbaik memaafkan sebelum orang lain minta maaf. Tidak pernah rugi, Allah berkahi. Tidak pernah rugi, Allah ridhoi orang yang pemaaf itu. Maka rata-rata orang yang pemaaf lebih sehat. Maka pola pikir, pola makan dijaga. Jangan sampai kakean pola. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Yang kedua, salah satu sifat Nabi itu yakni tablik. Ini orang urut rapopo nggih. Apa itu? Menyampaikan. Yang pantas disampaikan. Allah berikan kepada kita itu 2 mata, 1 mulut. Supaya 2 kali melihat, 2 kali belajar, sekali disampaikan. Kalau perlu diulang-ulang melihatnya. Jangan sampai belum pernah melihat sudah menyampaikan. Benar loh, yakin. Kamu ngerti dewe, jari ini kok sudah mantap, ngeyel, nyalahke, ternyata lihat aja belum. Kita dikasih oleh Allah 2 telinga, 1 lisan, supaya 2 kali mendengarkan, mengulang-ulang pendengarannya. Jika sudah benar baru disampaikan, supaya tidak banyak salah, supaya tidak jadi hoax, supaya tidak jadi fitnah. Maka 2 kali, kalau perlu diulang-ulang, baru sudah jelas, baru menyampaikan. Umpamanya mulut kita dikasih 2 seperti mata dan telinga kita, betapa repotnya. 1 aja yang tersakiti udah banyak. Ya. Alhamdulillah, Allah Maha Agung, Allah Maha Bijak, semuanya pasti ada tingkatan buat kita yang terbaik. Hai. Yang ketiga, salah satu sifat Rasul itu setelah sidik, tablik, amanah, bisa dipercaya. Rumah tangga kalau salah satu tidak amanah pasti tidak tentram. Masyarakat kalau pengurusnya tidak amanah, tidak tentram. Sudah amanah saja ada yang curiga, apalagi tidak amanah. Negara juga begitu. Kalau pemimpinnya, kalau pejabatnya tidak amanah, rakyat mesti marah. Tapi dengan amanah insya Allah membawa keberkahan. Maka sifat Rasul itulah yang perlu kita teladani. Tidak hanya sekedar kita imani, tapi kita imani dan kita lakoni. Seperti baju itu menjadi indah, menjadi baik kalau baju itu diagem, diakui dan diagem. Insya Allah ada manfaatnya. Diimani, dilakoni, diamalkan, dihafalkan dan diamalkan. Nah, dan yang terakhir, salah satu sifat Nabi niku apa? Napa? Fatona, cerdas, bijak. Benar-benar bijak, bukan bijak sana, bijak sini, tapi benar-benar bijak. Nabi itu seorangnya sangat bijak. Ketika Rasulullah itu mau, yang paling kecil ya, mau mimpin sholat, sedang mimpin sholat, itu sudah mau takbiratul ihram. Nabi membalikkan dirinya melihat jamaah. Lalu Nabi negurnya santun sekali, halus sekali. Saudara-saudaraku, tolong baris depan ini semuanya wudu. Pada heran jamaah, para sahabat banyak heran, kok tumben Nabi kayak aneh-aneh gitu kalau bahasa kita. Kita tidak batal tapi suruh wudu, kenapa ya? Tapi karena itu perintahnya Kanjeng Nabi, 1 baris depan semuanya wudu semuanya. Setelah selesai sholat, setelah selesai berdoa, Nabi sedang santai, sahabat-sahabat bertanya, ya Rasul, tadi kenapa? Saya kan tidak batal. Teman-teman ngaku tidak ada yang batal wudunya, tapi kenapa? Rasul merintahkan kami semua disuruh berwudu. Apa kata Nabi? Dari 1 baris terdepan, saudara-saudara kita itu ada yang sudah batal wudunya, tapi dia mau membatalkan wudunya, mau keluar dari barisan, dia malu. Saya khawatir sholat dia tertolak oleh Allah karena dia dalam keadaan tidak suci. Maka supaya dia tidak malu, semuanya saya perintahkan wudu, sehingga tidak ada salah satu di antara kalian merasa tertuduh karena tidak suci ke dirinya. Jadi kenapa ya Rasul? Iya, kemarin dia mules, dia perutnya sakit, lalu dia
mengeluarkan angin, tapi dia mau mundur dari saf pertama, dia malu. Saya tahu, sekalipun kalian tidak tahu, maka saya perintahkan kalian semua tadi, mohon maaf, kalian semua wudhu. Begitu halusnya Nabi, begitu bijaknya Nabi, begitu santonya Nabi, tidak satu pun ada yang merasa disalahkan sedikit pun. Begitu luar biasa seorang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kinten niki kemawon ya, 4 hal yang apabila kita lakukan, kata Nabi, summa adkhilnal jannata bisalam. Jika kalian lakukan, mengamalkan, menjalankan 4 hal: 1, bicara yang baik, yang jujur, yang benar, yang santun, karena itu kuncinya rumah tangga, kuncinya bermasyarakat, kuncinya berbangsa. Yang kedua, sampaikan salam, sedekah tanpa modal, tapi Allah ijabah, karena itu diberkahi oleh Allah. Yang ketiga, sambung silaturahim, itu kebiasaan Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang keempat, bangunlah sholat malam, itu kebiasaan orang-orang soleh dahulu, itu kebiasaan para nabi dan rasul, itu kebiasaan para sahabat-sahabat, kebiasaan para wali-wali Allah, kebiasaan orang-orang soleh untuk sholat malam, karena Allah perintahkan. Jika 4 hal itu sudah dilakukan, kata Nabi, summa adkhilnal jannata bisalam, maka masuklah ke surga dengan penuh kedamaian. Warisan terindah tak ada lain kecuali surga. Ini yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Ada yang salah pasti, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon dimaafkan. Kalau ada yang benar sekalipun sedikit, mudah-mudahan kebenarannya Allah berkahi, Allah ridhoi buat kita semuanya. Insya Allah ketemu saya boleh hari Senin, Rebo jam 5 sampai jam 6 pagi. Kalau yang masih senang model zaman Belanda atau zaman kolonial, yaitu melalui RRI Pro 1 Yogyakarta, 1 jam full saya memberikan pengajiannya 15 menit, yang 45 menit untuk interaktif atau tanya jawab. Malam Jumat bisa ketemu saya di acara Mutiara Senja Jogja TV jam malam Jumat, kalau tidak ada acara tentang khusus Jogja. Malam itu jam 10:30 malam lari Jogja TV di acara editorial, atau editorial itu diisi dalam berita. Saya keluar 3 menit ya. Dan Jumat sore jam 3 sampai jam 4 1 jam full di acara Tabligh Islami TVRI Yogyakarta. Kadang saya sampaikan, kadang Ustadz Probo, Pak Dokter, kadang Mas Puji Hartono, kadang Ustadz Jazir SP, kadang ganti-gantian. Kadang Ustadz Salim Alfilah. Jadi itu jam 15 sampai jam 16, 1 jam full di TVRI Yogyakarta. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir, yang di rumah, yang di luar kota, sesuai dengan tempat tugas dan belajarnya keluarga kita masing-masing, semoga selalu dijaga, dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wardu'ana man bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
al-ahya'i minhum wal anwat innaka qaribun mujibun da'wat ya khadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wal dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan sebuah kekayaan perjalanan hidup kami, hadirnya anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, ya Allah, kami semuanya sadar di saat nanti kami sedang berbaring kesakitan atau karena usia atau karena uzur yang lain. Ya Allah, tetangga tidak mau datang, saudara tidak peduli, orang tidak mau datang kalau tak dibayar. Ya Allah, hanya anak soleh-solehah yang ikhlas merawat kami. Hanya anak soleh-solehah yang ikhlas merawat kami. Hanya anak soleh-solehah yang ikhlas merawat dan mendoakan kami sampai kami di pembaringan di negeri akhirat yang hadir dan Allah ijabah, Allah terima, yakni doanya dari anak keturunan yang soleh dan solehah. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah kekayaan yang hadir dalam hidup kami hadirnya anak soleh dan solehah, rezeki yang berkah, ilmu yang manfaat, umur yang berkah, agama yang mapan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikan wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadikanlah kami semuanya ya Allah golongan orang-orang yang kau terima taubatnya, kau ijabah doanya, dan ajari kami dan anak keturunan kami semua untuk bermanasik ke tanah suci sebagaimana para nabi dan rasulmu ya Allah bermanasik. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan penuh kasih sayang. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami di alam semesta ini kehidupan yang Kau berkahi dengan segala kebaikan yang Kau ridhoi. Ya Allah, jika kami dalam keadaan kurang, Engkau yang cukupkan. Jika kami dalam keadaan kesulitan, Engkau yang Kau bukakan pintu solusi terbaik. Ya Allah, jika kami dalam keadaan sakit, Engkau yang sembuhkan. Jika kami dalam keadaan lupa, Engkau yang ingatkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah negeri akhirat tempat pulang kami nanti, tempat yang terbaik, yang Kau lindungi, yang Kau jaga, karena sesungguhnya kami sangat tidak mampu menerima dahsyatnya sakitnya dari azab api neraka. Oleh karena itu hindarkan ya Allah dari azab api neraka. Muliakan, berkahi, ampuni, ridhoi kami semua dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Atur nuwun ngapunten sejatosipun jatahe setunggal jam niki pun kelatuk kalih jam langkung. Saestu nyuwun ngapunten. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Haji Muhammad Kamil MA. Semoga apa yang beliau sampaikan memberikan manfaat pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, acara selanjutnya yakni penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari apa yang saya sampaikan. Semoga acara pada hari ini dapat menjalin tali silaturahmi dan menambah ilmu pengetahuan kita semuanya. Dan saya Galung, saya pamit undur diri, dan apabila ada kesalahan dan kekeliruan dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli Muhammad. Sallu alaihi. Oh